Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cusmiani, NIM 190810 4040, Tadris IPS 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajarah yang berarti terjadi, syajarah yang berarti pohon, dan syajarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja pada masa lalu. Kata syajaratun kemudian diresap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Adapun dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah, sedangkan dalam bahasa Inggris sejarah disebut dengan history, yang diserap dari bahasa Yunani yakni historia, yang memiliki makna penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau dengan manusia sebagai tokoh utamanya. Kronologi secara epistemologi atau ilmu asal-usul bahasa. Kronologi berasal dari bahasa Yunani kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Sebab setiap peristiwa sejarah pastilah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Diakronik. Diakronik, istilah dari kata diakronik ini sendiri sebenarnya adalah dari istilah bahasa Yunani. Istilah itu ialah dia serta kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti ialah sebagai melampaui, melalui, atau juga melintas. Sedangkan untuk kata kronos mempunyai arti sebagai waktu, jadi bisa atau dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melalui, melampaui, dan juga melintas batasan waktu tertentu. Sinkronis. Berpikir sinkronis yaitu menyertakan cara berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. Sinkronik ini mempunyai arti meluas di dalam ruang, namun juga memiliki batasan di dalam ruang. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas dalam ruang, jadi tidak berusaha untuk bisa atau dapat menarik kesimpulan mengenai suatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh di kondisi saat ini, tapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu. Konsep ruang dalam sejarah. Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Waktunya tidak dapat terlepaskan dari adanya ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Unsur waktu merupakan unsur sangat penting, sebab mempelajari sejarah bukanlah mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari sesuatu yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Setiap peristiwa sejarah berada pada kurun waktu tertentu yang memiliki latar belakang kurun waktu sebelumnya. Unsur waktu juga memberikan konteks atau setting tertentu bagi berlangsungnya peristiwa sejarah. Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah harus ditentukan dengan tegas dan jelas siapa pelakunya, kapan terjadinya, dan di mana peristiwa